Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufun rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberi hidayah kepada kita. Mudah-mudahan hidayah itu akan terus bertambah untuk menguatkan iman kita agar selalu bersyukur, agar selalu taqarrub kepada Allah. Kemudian bersolawat dan salam tentunya harus kita gandeng dengan kekuatan iman. Karena orang yang kuat imannya selalu terpanggil untuk bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena solawat dan salam ini merupakan ketaatan, perintah dari Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintahnya shollu 'alaihi, amr. Bersolawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan bersalamlah. Jadi solawat salam sebaiknya digandeng karena perintahnya ya solawat dan salam. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita hari ini mengambil suatu tema ataupun judul bedah maghfirah di bulan Ramadan. Jadi maghfirah ini merupakan tujuan daripada kita melakukan semua ibadah di dalam Islam. Tujuannya adalah maghfirah. Karena maghfirah ini adalah kata kunci supaya mendapat rahmat Allah, mendapat ridho Allah, mendapat surga nanti di yaumul qiyamah. Tanpa maghfirah dahulu kita tidak bisa apa-apa. Jadi banyak ulama yang sepakat bahwa utamakanlah mencari maghfirah, beristighfar, beramal-amal yang membawa kepada maghfirah daripada meminta apapun kekayaan dunia ini. Karena kalau sudah maghfirah datang, apapun diberikan oleh Allah kepada kita. Ini janji Allah. Janji Allah kalau sudah kita diampuni oleh Allah, maka yang namanya rezeki, jalan keluar, jalan untuk mendapatkan hidayah itu sangat-sangat mudah kita peroleh dengan banyaknya beristighfar ataupun beramal yang membawa maghfirah dari Allah. Termasuk judul kita kali ini adalah membedah ataupun bedah maghfirah di bulan Ramadan. Karena suatu ketika saya ambil judul ini, kita akan tafsirkan surah Al-Muzammil
ayat 19 sampai 20, yang terakhir ini 12, cuma 20 ayat Al-Muzammil. Rasulullah pernah diperintahkan oleh, nah kita sama-sama di bulan Ramadan ini sudah berapa ini? 19 ya. 19 bagi yang puasa tanggal 18 Februari. Insya Allah mudah-mudahan Allah menguatkan kita. Hari Senin kita sudah mulai diajak oleh Rasulullah untuk berjaga-jaga malam-malam Lailatul Qadar. Jadi suatu ketika ini di depan para sahabat, malaikat Jibril alaihi salam memerintahkan Nabi Muhammad. Perintahnya begini: maka celakalah seorang laki-laki, ini di sini maksudnya seorang laki-laki yang mendapatkan Allah kasih dia kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan, sehat, segar, aman. Tapi Ramadan pergi meninggalkan dia, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ini kata Jibril, "Hei Muhammad, katakan amin." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Ini hadis sahih ini sangat-sangat menggugah perasaan kita yang Allah kasih kita kesempatan di bulan Ramadan berpuasa, tapi dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Makanya tadi kita katakan bahwa tujuan ibadah, semua ibadah apa umpamanya? Salat, tujuannya itu mengampuni dosa. Puasa tujuannya mengampuni dosa. Salat Jumat tujuannya mengampuni dosa. Haji tujuannya mengampuni dosa. Karena kita Bani Adam ini, keturunan Adam, manusia ini selalu melakukan dosa dan kesalahan, baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Sadar atau tidak sadar, itulah kita. Kullu ibni Adam khata'. Hadisnya ini hadis sahih. Kullu ibnu Adam khata'. Semua ibnu Adam, putra-putra keturunan Adam, khata artinya selalu melakukan kesalahan. Jadi di sini fiilnya khata, selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Makna hadis ini, yang terbaik di antara manusia yang selalu melakukan kesalahan itu adalah, jadi selalu kita katakan khata itu selalu adalah yang tawwabun, bertobat. Jadi dosa dan kesalahan itu memang sudah melingkupi manusia manapun. Karena dia diciptakan dalam keadaan lemah untuk melawan godaan nafsunya dan godaan setan. Ini manusia lemah. Makanya selalu kita minta tolong kepada Allah. Minta tolong. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, kekuatan pikiran kita, kecerdasan kita. Tidak bisa. Harus minta tolong kepada Allah. Apabila engkau digoda oleh setan, fasta'idz billah. Apabila engkau digoda oleh setan untuk melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, fasta'idz billah. Apa artinya ini? Perintah. Maka mintalah perlindungan Allah
dari setan yang mengajak engkau kepada melakukan maksiat. Karena setan itu asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dalam surat Al-Baqarah, setan itu selalu menjanjikan, menggiurkan kepada kalian al-faqra, kefakiran. Kefakiran dalam ibadah, kefakiran dalam ganjaran, kefakiran dalam ketenangan. Fakir kita dibikin setan. Itu kerjanya setan, supaya kita kacau terus pikirannya. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan itu selalu menggoda kalian untuk apa? Supaya dia berhasil menghasut nafsu kalian melakukan fahsya, kekejian-kekejian, baik perzinahan, baik minum ini, baik ini, dosa-dosa, itu kerjanya setan. Sedangkan kalau kita minta tolong kepada Allah dalam ayat itu juga, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sambungan ayat tadi. Setan menjanjikan kefakiran, fakir nanti di dunia dengan amal-amal, dengan zikrullah, menyuruh kepada kejahatan. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan, ampunan, maghfirah dari Allah. Ini janji Allah. Kalau kita taat, Allah berterima kasih kepada ketaatan kita. Ujungnya, akhirnya diampuni dosa kita. Wa fadla, dan kekayaan karunia dari Allah. Kalau setan tadi suruh kita miskin, suruh kita berbuat jahat. Kalau Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ini jadi selalulah kita minta tolong kepada Allah. Makanya kalau dalam salat sebelum membaca Al-Fatihah kita dikuatkan. Nah, ini dikuatkan, ini bukan wajib ini. Jadi menurut jumhur ulama bukan wajib membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Banyak, ada tiga versi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu lagi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Satu lagi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafthihi. Jadi tiga ini yang populer, a'udzubillahnya. Tiga yang populer sebelum kita baca Fatihah. Cuma jumhur ulama mengatakan tidaklah wajib. Tapi kalau Syafi'i mengatakan wajib membaca walaupun pada rakaat pertama. Ini menunjukkan apa? Kita tidak bisa melawan godaan setan kecuali kita meminta perlindungan, pertolongan dari Allah. Jadi tadi hadis tersebut diaminkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Ada lagi satu lagi versi hadisnya. Celakalah seseorang lelaki, apabila dia dikasih kesempatan oleh Allah untuk beramal di bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni dan dia mati sebelum diampuni dosanya. Ini kesempatan Ramadan, ampunan dosa semua. Siang malam ampunan dosa. Lagi tidur pun ampunan dosa. Kalau kita lakukan dengan apa? Imanan wa ihtisaban. Dan dia masuk neraka, Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah. Fa'ab'adahullah. Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah. Diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang memerintahkan ini Aminus Sama. Apa Aminus Sama? Al-Amin, yang dipercaya di langit, Jibril. Yang mengaminkan yang dipercaya di bumi, Amin. Nabi Muhammad Al-Amin. Amin Al-Ard. Jadi kalau sudah Amin As-Sama berdoa,
Kemudian amin al-ardi, mengaminkan. Coba bayangkan apa tidak diterima oleh Allah? Jibril, Nabi Muhammad. Yang dua inilah Jibril dan Muhammad. Jadi inilah yang menjadi topik kita, kenapa kita ambil judul membedah maghfirah di dalam bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadhihi tadhkirah. Jadi ayat-ayat sebelumnya dalam awal surat Al-Muzammil sampai 18 sudah diberitahu oleh Allah bahwa jauhi orang-orang yang mendustakan agama, jauhi orang-orang yang selalu menggibah, jauhi orang-orang yang selalu menghina orang lain. Sabar kau dalam melakukan perintah-perintah Allah. Kemudian malam hari engkau harus dekat kepada Allah. Apa maksudnya dekat kepada Allah di malam hari? Supaya nanti di siang hari Allah beserta kita. Karena di malam hari kita sudah dimuliakan oleh Allah. Jadi sholat malam itu adalah kemuliaan seorang muslim. Mulia di sisi Allah. Kalau kita sudah mulia di sisi Allah, di sisi manusia, otomatis kita akan mulia. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu, sholat yang wajib adalah sholat malam. Kalau sholat fardu wajib kita lakukan. Mau tidak mau wajib dilakukan sholat fardu. Ada yang lebih baik dari itu, cuma tidak wajib kita lakukan. Tapi kalau kita melakukan itu namanya sebaik-baik sholat. Sholat malam, qiyamul lail. Di Ramadan ini banyak kita qiyamul lail. Di Ramadan paling banyak yang qiyamul lail, maksudnya juga untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tadi kita Bani Adam khata. Kemudian ada lagi dalam hadis qudsi riwayat Muslim. Apa bunyinya? Ya ibadi, hai hamba-hambaku. Ini Allah langsung ini yang mengatakan. Karena Allah yang menciptakan kita. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit bumi, Allah dengan ilmunya yang maha luas dan terbatas sudah tahu kita ini siapa. Belum ada kita di dunia ini, belum dilahirkan oleh ibu kita. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit. Langit dulu diciptakan, bumi dulu diciptakan, baru manusia, baru Adam. 50.000 tahun Allah sudah mengenal hamba-hambanya semuanya. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, ya ibadi, hai hamba-hambaku, innakum, kalian itu hamba-hambaku, saya tahu, tukhti'una bil-laili wan nahar, selalu tukhti'una, selalu melakukan kesalahan dan dosa, bil-laili wan nahari, malam hari dan siang hari. Ini Allah yang mengatakan, ini harus kita akui. Makanya kita selalu beristighfar, dahulukan istighfar. Ini Allah mengatakan tukhti'una bil-laili wan nahar. Jangan tidak diterima. Jangan kita itu, saya enggak pernah melakukan dosa, saya rumah ke masjid. Ini hadis qudsi. Fastaghfiruni wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Fastaghfiruni aghfir lakum. Karena kalian banyak kesalahan dan dosa siang malam. Nah, siang malam ini. Puasa ini siang malam ampunan dosa. Karena kalian banyak melakukan kesalahan siang malam, fastaghfiruni, beristighfarlah kepadaku. Cuma ini yang diminta oleh Allah, istighfar. Astagfirullah, seperti Rasulullah sudah mencontohkan. Saya tidak kurang dalam hadis itu, tidak kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari. Karena sianglah kita melihat Rasulullah, sahabat-sahabat.
Kalau malam sahabat tidak melihat Rasulullah. Luar biasa malam hari istighfarnya Rasulullah. Sampai menangis-nangis. Dikatakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, dosamu sudah diampuni Allah yang berlalu dan yang akan datang. Kenapa sampai menangis-nangis, sampai membasahi bumi? Kita kalau membasahi bumi karena rumah-rumah di masa Rasulullah itu nggak ada ubin. Pasir, tanah dihaluskan. Makanya kalau menetes ke situ kelihatan mulai dari jenggotnya sampai di sininya sampai ke tanah. Coba bayangkan itu. Karena takut kepada Allah, takut tidak beribadah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itulah namanya istighfar. Takut tidak beribadah, tidak bersyukur sesuai dengan kehendak Allah. Ini Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, "Afala akuna 'abdan syakura?" Ya Aisyah, aku melakukan ini karena aku bersyukur kepada Allah. Jadi ibadah itu adalah syukur kepada Allah. Siapa yang syukur selalu kepada Allah, Allah akan ridho kepadanya. Ridho itu dapat setelah kita mendapatkan ampunan dosa. Fastaghfiruni, minta ampunlah kepadaku. Di dalam hadis qudsi riwayat Muslim tadi, wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Saya mengampuni semua dosa. Semua dosa selama dilakukan istighfar itu selama hidup di dunia. Kalau sudah di akhirat, yang syirik kafir tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau di dunia, yang syirik, kafir, yang tidak beragama, minta ampun kepada Allah. Aghfirudz dzunuba jami'a. Saya ampuni semua dosa. Tidak peduli berapapun dosanya. Karena Allah Ghaffar, Ghafurun Rahim. Rahmat dan maghfirah Allah lebih dahulu daripada azabnya. Allah ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hadis lain dikatakan dalam riwayat Muslim juga. Walladzi nafsi biyadihi. Ini bersumpah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi. Demi jiwaku ini bersumpah Nabi Muhammad. Ini banyak sumpahnya begitu. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang di tangan oleh Allah. Jiwa kita, otak kita di tangan Allah. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah. Kita tidak mampu untuk melakukan ketaatan kecuali Allah memudahkan. Kita tidak bisa menghindari maksiat kecuali Allah menghindari itu dari kita. Maksiat-maksiat itu. Walladzi nafsi biyadi. Demi zat nafs saya yang di tangan Allah. Laulam tudnibu, ini sumpah Rasulullah ini. Laulam tudnibu, kalau kalian tidak berdosa, kalau kalian tidak melakukan dosa maksudnya. Jadi tidak ada Bani Adam yang tidak melakukan dosa. La dhahaballahu bikum, Allah akan ganti kalian. Yang mengaku tidak berdosa akan Allah ganti. La dhahaba bikum. Walaja, dan Allah akan datang menggantikan kalian yang mengaku tidak berdosa. Makanya tadi saya katakan terima ini, lakukan istighfar, lakukan kedekatan kepada Allah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. La jaa biqaumin, Allah akan mendatangkan suatu kaum pengganti kalian yang merasa tidak berdosa. Yudzibuna, mereka melakukan dosa. Bukan Allah menyuruh kita melakukan dosa, tidak. Memang begitu manusia. Allah yang menciptakan kita. 50.000 tahun sebelum bumi langit diciptakan, sudah tahu Allah kita itu banyak melakukan kesalahan. Inilah disinilah Rahman Rahim, Ghafurnya Allah.
Karena dia mengetahui hambanya. Makanya kalau seorang mengatakan, ya Allah ampuni dosaku, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadis sahih. Allah tersenyum. Ini hambaku ini sadar bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali saya. Dia mengakui ini, saya ampuni dosanya. Berbuat lagi dosa maksiat, katakan lagi, ya Allah tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Terus begitu berulang-ulang. Karena khata. Makanya Allah mengatakan yang terbaik itu adalah tawwabun. Selalu bertobat, selalu bertobat. Lakukan dosa, tergelincir istilahnya, bertobat kepada Allah, bertobat. Jangan ujub, jangan merasa tidak berdosa. Karena tadi kalau kalian merasa tidak berdosa, saya ganti kalian, saya ganti dengan manusia yang melakukan dosa dan mereka beristighfar kepadaku, saya ampuni mereka. Karena kalau kita merasa tidak berdosa, itu nanti datang ujub, bahaya, lebih bahaya ujub. Datang ujub apa? Ujub itu kan merasa lebih hebat, paling hebat, hebat semuanya. Tidak berdosa, tidak ini, kerjanya tahajud, kerjanya tilawah, semua bersedekah, itu ujub. Jangan sampai kita ujub. Ini, ingat hadis ini. Kalau kalian tidak berdosa, saya ganti kalian. Itu mudah bagi Allah mengganti kita. Mengganti dunia ini mudah bagi Allah. Menghancurkan semua manusia yang di dunia ini. Menghancurkan Yahudi, menghancurkan siapa aja. Mudah bagi Allah. Cuma sudah ditentukan kapan hancurnya orang-orang zalim. Nah, inilah yang membuat kita difardukanlah bulan Ramadan, puasa, supaya dosa-dosa yang selalu kita katakan, yang selalu kita lakukan, diampuni oleh Allah dengan pertolongan Allah. Kalau tanpa ada fardu, as-salawatul khams, wal jum'atu ilal jum'ati, wa ramadan ila ramadan, kaffaratun lima bainahuma, majtunibatil kabair. Antara sholat yang 5 yang difardukan oleh Allah. Coba ini kita teliti, kita bedah ini. Antara sholat yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi, itu ampunan dosa dari Allah. Ampunan dosa. Jadi fardu semuanya ibadah itu ampunan dosa. Kemudian dari Jumat ke Jumat yang lain, kan difardukan Jumat bagi laki-laki. Atas laki-laki difardukannya. Antara Jumat dengan Jumat ampunan dosa. Jadi kalau Jumat ini kita melakukan ampunan dosa, 5 waktu kita melakukan dosa, 5 waktu itu ampunan dosa. Jumat dengan Jumat ampunan dosa. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Allah memfardukan sesuatu ibadah, ada Allah syakirun alim. Allah maha bersyukur atas ketaatan hambanya. Tidak ada yang sia-sia. Kemudian Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan dengan Ramadan berikut Ramadan, kafaratun, ampunan dosa dari Allah lima bainahuma. Jadi selama dihindari dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa-dosa besar menurut hadis sahih ini tidak dapat diampuni. Karena dosa besar itu menghendaki taubatan nasuha. Jadi ulama-ulama yang berpendapat bahwa sholat 5 waktu, puasa Jumat dengan Jumat, Ramadan ila Ramadan, itu mengampuni dosa-dosa yang ringan yang selalu kita lakukan. Kalau kabair tidak terampuni oleh itu. Kenapa? Umpamanya dia membunuh. Bagaimana dia bisa diampuni oleh sholawat yang 5? Ada hukum membunuh itu, ada hukumnya. Tidak bisa kalau dia membunuh 5 waktu sholat mengampuninya. Kemudian Jumat, Ramadan, itu tidak terjadi pelaksanaan hukum orang yang membunuh dibunuh. Jadi ini adalah ibadah-ibadah itu semuanya menyuruh memberikan
maghfirah. Allah menolong kita untuk mengampuni dosa-dosa kita yang banyak. Man shoma ramadhana, ini maghfirah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di sini maghfirah. Man shoma, siapa yang soma, berpuasa Ramadan, bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman, didorong oleh iman, Allah memanggil dia, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sami'na wa ata'na, wajib kalian berpuasa, sami'na wa ata'na, kami terima kewajiban ini, kami laksanakan ya Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadiahnya adalah diampuni dosanya yang telah berlalu. Man shoma, ini shoma di mana? Siang hari. Jadi selama Ramadan, selama kita berpuasa imanan wa ihtisaban di siang hari, walaupun kita capek, walaupun kita lapar, haus, dan kita istirahat terus di rumah, tapi kuncinya iman dan ihtisab. Ampunan dosa akan laju siang hari. Kemudian malam hari, maghfirah di malam hari, man qoma ramadhana. Siapa yang qoma, menghidupkan malam hari itu, qoma kebanyakan di dalam hadis adalah sholat malam. Siapa yang menghidupkan malam dengan sholat, kalau sekarang apa namanya? Sholat tarawih, qiyamul lail itu di masa Rasulullah namanya qiyamul lail. Qiyamul lail secara menyeluruh, termasuklah di situ tahajudnya, termasuk sholat-sholat yang lain, termasuk tilawahnya. Itu qiyamul lail, menghidupkan, mendirikan ataupun menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Diampuni dosanya yang telah berlalu. Jadi bedahannya apa? Siang malam dosa terampuni. Makanya saya katakan tadi, lagi tidur pun kita diampuni dosanya, asal melakukannya dengan iman dan ihtisab. Hanya mengharap ganjaran dari Allah. Ganjarannya apa? Yang pertama kita dapatkan adalah maghfirah dari Allah. Tidak ada ganjaran yang lebih hebat dari maghfirah. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, surga itu akan dekat. Surga itu akan dekat. Tapi kalau maghfirah tidak dapat, surga semakin jauh. Surga semakin jauh. Neraka yang dekat. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siang puasa diampuni dosa. Malam iqamah apa? Malam itu qiyamul lail diampuni dosa. Qiyamul lail itu sendiri luar biasa ampunan dosanya. Siapa yang qoma ramadhana tadi qiyamul lail, siapa yang qiyamul lail beserta imam di hadapan di belakang imam jadi makmum sampai selesai, diampuni dosa-dosanya. Coba, apa tidak ampunan dosa semua? Ini kalau kita lihat, kita bedah, itu siang malam ampunan dosa. Kita keluar dari Ramadan ini habis dosa kita. Makanya tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa malaikat yang mengatakan, celakalah seorang lelaki masuk bulan Ramadan, dia dikasih kesempatan tapi dosanya tidak diampuni. Coba, siang malam iqamah. Kemudian siapa yang qiyamul lail beserta imam sampai selesai, dia sudah sama dengan qiyamul lail sepanjang malam. Sedangkan qiyamul lail tadi, qiyamul lail walaupun kita lakukan sendiri umpamanya, qiyamul lail tadi mengampuni dosa di malam hari. Qiyamul lail dengan imam sampai assalamualaikum sepanjang malam dapat ampunan dosa sepanjang malam. Sejak dia assalamualaikum dia sudah qiyamul lail sepanjang malam. Sedangkan tadi yang qiyamul lail ampunan dosa sepanjang malam, diampuni dosanya. Di malam hari habis isya kita sholat jamaah qiyamul lail, namanya tarawih. Bahasa sekarang tarawih. Di zaman Rasulullah tidak ada tarawih, namanya qiyamul lail semuanya. Kemudian
sholat subuh berjamaah lagi. Sholat subuh berjamaah lagi. Itu qiyamul lail sepanjang malam. Walaupun kita tidak sholat qiyamul lail, tapi jangan tidak sholat, rugi. Rugi dan celaka. Tidak qiyamul lail kita, maksudnya tidak sholat tarawih, tapi sholat isya dengan sholat subuh kita berjamaah, itu sudah qiyamul lail sepanjang malam. Sedangkan qiyamul lail di Ramadan, ini coba bayangkan ini, ampunan dosa itu, makanya doa ini pantaslah Nabi Muhammad SAW mengaminkannya. Karena luar biasa ampunan dosa di dalam bulan Ramadan. Kita lanjut. Inna hadhihi tadhkirah, yang demikian itu adalah tadhkirah, peringatan buat kalian. Peringatan buat kalian wahai orang-orang yang beriman. Faman syaa'a attakhadha ila rabbi sabila. Siapa-siapa yang ingin mengambil jalan yang diberikan hidayah oleh Allah. Jadi jalan hidayah itu adalah kita beribadah karena Allah. Kita mengharapkan ganjaran dari Allah. Tidak salah kita beribadah untuk mendapat ampunan dosa dan mendapatkan surga. Tidak salah itu. Bukan tidak ikhlas. Kalau ada yang mengatakan, masa beribadah katanya mau mencari surga, itu enggak ikhlas. Tidak benar dia. Allah yang mengatakan, Allah menyeru kalian untuk masuk surga. Tapi dengan catatan, taat kepada Allah, lakukan perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah. Ini antara kita dengan Allah. Jadi dengan pikirannya dia mengatakan, itu kalau tidak ikhlas, itu namanya riya, mencari. Masa beribadah hanya mencari surga katanya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu. Ini dia qiyamul lail ini. Sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad, Allah ya'lamu, mengetahui. Jadi di sini fi'il mudhari', mengetahui. Jadi mengetahui, dari dulu sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu senang qiyamul lail. Sebelum ada Nabi Muhammad, Allah sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu senang qiyamul lail. Taqumu, engkau salat, berdiri maksudnya salat, adana min thulutsail lail, sepertiga malam pertama. Jadi Rasulullah itu mengerjakan qiyamul lailnya bervariasi, walaupun yang lebih sering itu adalah di akhir malam. Tapi bervariasi. Sebagaimana Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah. Apa wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah? Abu Hurairah itu sahabat perawi hadis yang paling banyak, kemudian yang paling dekat dengan Rasulullah. Sampai kalau ada orang mengasih hadiah susu kepada Rasulullah, itu yang dipanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah, ini susu, bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Membagikan susu bukan kayak sekarang, kotak sekotak, enggak. Ada wadahnya besar. Ada wadahnya besar. Kalau membagikan itu, sahabat ambil apa wadah itu, minum dari itu. Satu ininya, satu mangkoknya, mangkok besar. Gantian. Sampai Abu Hurairah tidak kebagian. Padahal dia sudah kelaparan. Terus padahal dia sudah kelaparan. Ini adab mengasih makan ini. Bukan kita duluan. Diberitahu oleh Rasulullah. Rasulullah melihat ini orang ini agak kesal ini. Saya tahu dia itu lapar. Apa kata Rasulullah? Nih bagianmu, minumlah. Diminumlah sama Abu Hurairah yang dikasih oleh Rasulullah. Minum lagi. Coba sampai 3 kali, sampai mau ke sini, minum lagi. Nah ini kan, itulah cara Rasulullah. Cara Rasulullah begitu dengan sahabat-sahabatnya.
Jadi Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili. Khalil ini lebih kuat dari habibi. Khalili Nabi Muhammad, teman saya yang dekat. Nah, Nabi Muhammad ausani, berwasiat kepada saya. Wasiat itu ada wajib. Berwasiat kepada saya supaya saya melakukan witir sebelum tidur. Coba, sebelum tidur disuruh witir Abu Hurairah. Ini maksudnya apa? Salat qiyamul lail itu boleh di awal malam sebelum tidur. Kemudian diwasiatkan kepada saya oleh Rasulullah, puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian wasiat yang ketiga adalah jangan tinggalkan sholat duha. Ini besar-besar ini wasiatnya ini. Besar-besar wasiatnya. Jangan tinggalkan sholat witir. Witir itu jangan ditinggal. Rasulullah seumur hidupnya, mau musafir mau perang, tidak pernah meninggalkan sholat witir dan sholat 2 rakaat sebelum fajar. Yang 2 ini. Kalau yang lain sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah itu ditinggal. Tapi yang 2 ini tidak. Jangan tinggalkan sholat witir. Ini ambillah, kita ambil ini. Kita ambil. Jangan tinggalkan sholat witir walaupun 1 rakaat. Karena sholat witir ini dicintai oleh Allah. Kalau kita dicintai oleh Allah, apapun diberikan kepada kita. Kelapangan hidup segala macam. Allah cinta witir. Maka berwitirlah wahai ahlul Quran. Jangan tinggalkan witir. Makanya tadi kita katakan yang sholat dengan imam sampai witir sampai salam sama dengan rewardnya apa, hadiahnya dari Allah. Qiyamul lail sepanjang malam Allah yang memberikan bighairi hisab. Kalau menurut kita masa begitu aja dikasih ganjaran sepanjang malam. Kemudian jangan tinggalkan sholat duha. Sholat duha ini kita ambil ini pelajaran ini. Jangan tinggalkan 2 rakaat minimal. Kalau bisa 4 rakaat. Jangan tinggalkan. Karena ini adalah sedekah jasad kita. Sedekah jasad kita. Setiap kalian Bani Adam ada di jasadnya 360 persendian. Yang wajib dia bersedekah, bersyukur kepada Allah atas persendian itu tanpa kekuatannya, kekuatan ayahnya, kekuatan siapanya. Dia diberikan persendian itu untuk hidup layak. Wajib disedekahkan. Coba bayangkan. Enggak kuat kita ya Rasulullah. Kata sahabat-sahabat, enggak kuat kita, enggak mampu. Bagaimana bersedekah? 360 persendian. Apa kata Rasulullah? Makanya jangan tinggalkan sholat duha. 2 rakaat sholat duha sudah mencukupi sedekah anggota tubuh yang 360. Sampai sekarang belum ada ahli apapun yang bisa menghitung persendian itu 360. Rasulullah sudah mengatakan, karena ini wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah tidak pernah berbicara menurut hawa, menurut pikirannya, tidak. Dibimbing oleh wahyu. Jangan tinggalkan witir, jangan tinggalkan sholat duha. Cuma 2 rakaat sudah cukup. Coba mau tinggalkan itu. Cuma 2 rakaat. Rakaatai duha. 2 rakaat sholat duha. Jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Mau pilih Ayyamul Bid atau pilih yang lain-lain silakan. Mau Senin Kemis, pokoknya 3 hari setiap bulan jangan ditinggalkan. Karena ini adalah sama dengan puasa setahun. Jadi puasa 3 hari setiap bulan itu boleh berturut-turut
Boleh juga tidak berturut-turut. Pokoknya sudah niat, saya tidak mau meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Karena ini wasiat Rasulullah kepada sahabat radhiyallahu anhu, Abu Hurairah. Saya tidak mau. Ini namanya mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau mengikuti sunnah Rasulullah, ini kita mendapatkan ridho dari Allah, maghfirah dari Allah. Di bulan Ramadan, maghfirah sangat-sangat banyak, sangat-sangat luas. Yang makan sahur, maghfirah dari Allah. Jangan tinggalkan, ini hadis sahih. Kata Rasulullah, jangan tinggalkan makan sahur, karena walaupun seteguk air 1 gelas, pokoknya nggak sempat masak, kesiangan, jangan tinggalkan. Ini hadis sahih ini. Jangan tinggalkan makan sahur walaupun seteguk air, karena sahur itu barokah. Kenapa barokah? Dalam hadis hasan yang tingkatannya hasan sahih, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahirin. Makanya Rasulullah mengatakan jangan tinggalkan. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur untuk berpuasa. Kalau solawat Allah, maghfirah dari Allah. Lagi makan maghfirah. Makan itu dapat maghfirah. Coba bedah maghfirah itu namanya begitu. Lagi makan sahur dapat maghfirah, dapat keberkahan dari Allah. Malaikat terus mendoakan kita. Makanya jangan tinggalkan, walaupun segini sudah dapat maghfirah dari Allah. Habis makan kenyang, habis makan sahur, jangan lupa kalau bisa dihafal ini doa. Dihafal ini doa. Siapa yang makan, habis makan membaca doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa razaqanihi bi ghairi haulin minni wala quwwah. Orang yang mengatakan ini setelah makan kenyang, Allah mengampuni dosanya yang telah berlalu. Coba bayangkan. Ini maghfirah Allah sangat-sangat banyak di bulan Ramadan. Makanya yang keluar dari Ramadan tidak diampuni dosanya, itu sudah didoakan oleh Rasulullah. Ingat, didoakan oleh Rasulullah. Malaikat mendoakan, Rasulullah mengaminkan. Celaka dia, katanya, celaka dia. Datang Ramadan, dikasih kesempatan oleh Allah, tidak diampuni dosanya. Jadi kalau kita mencari ini semuanya, ini bisa disimpulkan. Kita bisa simpulkan. Apa simpulannya? Habis Ramadan kita bersih suci dari dosa. Siap-siap masuk surga. Habis Ramadan. Nah itu kalau kita berprinsip begitu. Sepertiga malam awal, kemudian di pertengahan malam engkau berdiri. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian wasulusahu, sepertiga akhir. Jadi semuanya divariasi oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah monoton, hanya satu macam, tidak. Awal malam pernah, tengah malam pernah, akhir malam pernah. Yang lebih sering akhir malam. Banyak ada satu hadis dikatakan, sholatul laili masna masna, sholatul laili masna masna. Apabila kalian takut lagi sholat masuk subuh, maka witirlah 1 rakaat. Berarti ini di akhir malam. Kalau takut masuk subuh, sekarang jarang kita yang takut masuk subuh. Ada jam, ada alarm. Kalau dulu nggak ada jam, nggak ada alarm, gelap semuanya. Makanya batas makan sahur itu, makan malam itu, sampai kelihatan garis pembeda antara fajar dengan malam. Kalau sekarang jam subuh, sekarang ini jam 4 berapa? 40, jam 4:40. Bisa kita atur sholat tahajudnya. Kemudian istighfar ketika sahur. Sahabat namanya Abdullah ibn Umar, itu sahur itu istighfar. Sahur itu istighfar. Jadi dia ambil sholat, kemudian dia pakai sebagiannya sebelum fajar istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun.
Di sahur itu mereka istighfar. Mereka istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar semua. Allahumma anta rabbi la ilaha. Diulang-ulang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akui saya hambamu. Saya hanya mampu begini ya Allah. Engkau melihat aku. Engkau selalu, saya hanya mampu begini. Saya berlindung kepadamu dari dosa-dosa, kesalahan, kejahatan yang aku lakukan. Diakui. Berlindung kepada Allah. Kalau kita sudah berlindung kepada Allah, tidak ada yang tidak dilindungi oleh Allah. Tidak ada. Sepertiga malam Allah turun ke langit ini. Apa kata Allah? Allah menantang namanya ini. Allah menantang. Siapa yang berdoa, saya kabulkan. Siapa yang berdoa, saya kabulkan. Siapa yang beristighfar, saya ampuni. Siapa yang meminta perlindungan kepadaku, saya lindungi. Ini janji Allah. Hadisnya hadis sahih Muslim. Jadi itu makanya akhir malam itu doa istighfar, witir sebelum akhir malam, doa istighfar. Disitulah makanya syaraful mu'min qiyamuhu billail. Mulianya seorang mukmin apabila dia qiyamul lail, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Rakaatnya tidak pernah terbatas. 11 rakaat yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi tidak membatasi 11 rakaat. Kalian jangan lewati 11 rakaat, tidak. Walaupun ada hadis Rasulullah tidak pernah melebihkan sholat malamnya di Ramadan, di luar Ramadan, kecuali 11 atau 13. Itu kebiasaan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah melarang. Karena hadis umumnya sholat lail itu mathna. Kalau kita sudah mulai sholat jam 3, mathna. Nggak mungkinlah hanya 11 atau 13. Bisa 23, bisa 36, bisa banyak. Takut masuk fajar kata Rasulullah, tutup salat malam dengan witir. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan sebagian sahabat-sahabatmu, sebagian orang-orang yang besertamu. Jadi pertama di bulan Ramadan ada yang meriwayatkan 4 hari, ada yang meriwayatkan 3 hari, 3 malam. Rasulullah sholat qiyamul lail di Masjid Nabawi. Mengikutlah semua sahabat-sahabat. Ada yang mengatakan di Masjid Nabawi, ada yang mengatakan di rumahnya, tapi kedengaran sahabat-sahabat mengikuti. Ini Allah tahu ini. Tahu bahwa sahabat-sahabat mengikuti. Cuma Rasulullah itu Maha Rahim, Raufun Rahim. Maha Rahim, kasihan kalau ini nanti diwajibkan, kasihan umatku. Makanya dia setelah 3 hari atau 4 hari menurut riwayat itu, dia nggak keluar lagi. Sahabat menunggu. Mana ini Rasulullah? 3 hari yang lalu, 3 malam yang lalu ikut. Nggak keluar lagi. Jadi sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah tidak keluar lagi? Padahal enak sholat bersama Rasulullah. Sholat bersama Rasulullah itu berkah. Sholat bersama Rasulullah itu mengikuti Rasulullah yang diampuni dosanya yang berlalu, yang akan datang. Kita jadi makmum orang yang diampuni dosanya. Itu namanya berkah sholat. Makanya kenapa? Saya takut bahwa sholat malam ini nanti diwajibkan oleh Allah atas kalian. Makanya aku tidak keluar. Coba itu. Rasulullah Raufun Rahim. Sangat-sangat kasihan dengan umatnya. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah lah yang menentukan berapa panjang malam, berapa panjang siang. Karena di sana
Ketika itu tidak sama seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia rata-rata di tropikal ini malam hampir sama sepanjang tahun, siang hampir sama sepanjang tahun, beda dikit. Kalau di Arab, di daerah Rasulullah, Madinah, Mekah, itu musim dingin lain, musim panas lain. Kalau musim dingin itu malamnya lebih singkat, siangnya panjang. Kalau musim panas, siangnya panjang, sampai ada yang puasa 15 jam, 15 lebih siang hari kalau musim panas. Jadi pertama diwajibkan Ramadan ini adalah ketika musim panas. Tapi jangan dikira semuanya musim panas, tidak. Ada musim dingin, dia berputar. Jadi musim itu berputar karena dia mengikuti matahari. Jadi Ramadan ini juga berputar. Kadang-kadang wajibnya Ramadan seperti sekarang, mulai Maret, mulai Februari, Maret, nanti akan bergeser ke depan sampai Januari itu musim dingin, sampai nanti Desember, terus maju lagi sampai musim panas. Alim allan tusuhu fataba alaikum. Allah mengetahui, tadi kita sudah katakan 50.000 tahun sebelum kita dicipta, sebelum langit dicipta, sudah tahu Allah tentang kita hamba-hambanya ini. Allah mengetahui alima an lan tusu, kalian tidak mampu untuk qiyamul lail. Seperti yang kalian lakukan, enggak mampu an lan tusu, kalian tidak mampu untuk qiyamul lail secara sebenar-benarnya. Fataba alaikum, di sini lagi Allah itu Tawwab, maka Allah memaafkan kalian. Jadi qiyamul lail itu semampunya. Kalau bisa 11, lakukan 11. Karena qiyamul lail itu ampunan dosa. Kalau bisa lebih banyak, lakukan lebih banyak. Kalau sudah umpamanya dengan imam di masjid, kita sampai salam, nanti kita balik ke rumah. Mau sholat tahajud malam, silakan. Rasulullah tidak melarang. Malah Rasulullah pernah melakukan. Walaupun dalam hadis itu hanya 2 rakaat. Tapi itu namanya setelah witir. 2 rakaat setelah witir boleh. Tapi jangan diulang witirnya. Itu aja perkaranya. Jangan diulang witirnya. Tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau mau kita ke rumah, biasanya begitu. Kalau di masjid kita kan sampai jam 9 kurang sudah selesai. Nanti kita di rumah masa enggak mengambil tahajud. Tahajud terus. Mengambil keutamaan sampai salam, jangan tinggalkan imam. Sampai salam, qiyamul lail sepanjang malam. Nanti di rumah tahajudlah. Setelah tidur, setelah istirahat tidur, tahajud, bangunlah sebelum makan sahur, kesempatan untuk tahajud. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah tahu kalian tidak akan mampu untuk melakukan qiyamul lail dengan sebenar-benarnya. Maka ketika kalian qiyamul lail itu, faqra'u, bacalah ma tayassara, yang mudah bagi kalian minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Jadi qiyamul lail itu intinya adalah salat untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Saya sering mengatakan di sini bahwa Rasulullah itu menurut hadis-hadis tidak pernah membaca Al-Quran lagi duduk-duduk di masjid. Enggak. Rasulullah tidak pernah ke masjid kecuali untuk sholat fardu. Sholat sunnah enggak pernah dilakukan di masjid. Rasulullah tidak pernah melakukan sholat sunnah di masjid. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, ini kan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kenapa kita lakukan? Ini ada orang yang mengatakan, nggak pernah dilakukan oleh Rasul, jangan lakukan, karena itu tertolak. Rasulullah nggak pernah sholat sunnah di masjid. Kita dilarang untuk sholat sunnah di masjid. Nggak pernah ada hadis yang mengatakan Rasulullah sholat 2 rakaat sebelum fajar itu di masjid. Nggak ada. Dia sholat di rumahnya dulu. Setelah itu baru datang Bilal.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Bagaimana iqamah sholat? Ya sekarang iqamah sholat. Dia sholat sunnahnya di rumah. Makanya Rasulullah mengatakan sholat sunat yang paling baik adalah di rumah. Tapi bukan berarti tidak boleh di masjid. Jadi jangan berprinsip itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tidak boleh dilakukan. Nah ini kan namanya apa? Terlalu keras namanya. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jangan lakukan. Jangan lakukan itu. Rasulullah tidak pernah membaca Al-Quran di rumah. Rasulullah itu lebih banyak baca Al-Quran di masjid. Rasulullah lebih banyak baca Al-Qurannya ketika sholat qiyamul lail di rumahnya. Tidak pernah Rasulullah qiyamul lail di Masjid Nabawi. Tidak ada hadis yang meriwayatkan Rasulullah qiyamul lail di Masjid Nabawi. Tidak, di rumahnya. Makanya riwayatnya yang meriwayatkan Aisyah. Karena Aisyah yang melihat langsung bagaimana cara Rasulullah sholat. Sholat Rasulullah qiyamul lailnya 4 rakaat. Jangan tanya panjangnya, jangan tanya panjang ruku, panjang sujudnya. Kemudian 4 rakaat. Hadis ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian dia witir 3 rakaat. Kalau ada yang menafsirkan itu maksudnya 4 rakaat itu bukan sekaligus, ya terserah dia menafsirkannya. Teks hadisnya mengatakan arba'an, kemudian salasan, witir. Itu teks hadis. Kalau dia menafsirkan ya terserah dia, ijtihad dia sendiri. Tapi yang jelas tidak salah bahwa 4-4-3 itu adalah sah dan pernah dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun istilahnya di zaman Rasulullah hanya qiyamul lail, tidak sholat tarawih. Ada yang mau berkilah lagi ya, tarawih nggak pernah begitu katanya, tidak boleh, harus dua. Itu pendapat siapa yang mengatakan Rasulullah melakukan itu malam. Aliman lam tusu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang termudah. Jadi apa yang hafal kita lakukan dalam qiyamul lail. Tidak salah mengulang-ulangnya, tidak salah mengulang-ulangnya. Pokoknya hafalnya qul huwallah, hafalnya wadduha, hafalnya alam nasyrah, hafalnya wattin, terus lakukan. Yang penting kontinuitasnya, mudawamahnya. Yang paling dicintai, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang mudawamah, madama, yang selalu kontinu, selalu terus. Wa in qalla, walaupun itu sedikit. Tapi terus, sholat malamnya terus, witirnya terus. Nah ini terus ada mudawamah, itu yang paling dicintai oleh Allah. Aliman sayakunu minkum marda, Allah tahu, Allah Maha tahu bahwa akan ada di antara kalian yang sakit. Yang sakit, ada di antara kalian yang sakit, sehingga dia tidak bisa melakukan sholat qiyamul lail banyak, tidak bisa membaca Al-Quran banyak-banyak karena dia sakit. Sakit juga bukan tidak ada ganjarannya. Ini dia, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Apabila seorang hamba sakit, jadi semuanya kita terima yang dari Allah, semuanya baik untuk kita. Apabila seorang hamba sakit, tidak bisa melakukan amal-amal seperti dia waktu sehat. Apabila seorang hamba musafir, tidak bisa lagi melakukan amal-amal seperti dia waktu mukim, tinggal di kotanya. Maka ganjaran amal tadi waktu dia sakit, waktu dia sehat, dikasih oleh Allah ketika dia sakit. Coba bayangkan. Dulu kita umpamanya sebelum sakit, qiyamul lailnya sekian rakaat, tilawahnya sekian, terus zikirullahnya sekian. Kita sakit. Sakit itu dari siapa coba? Apa ada orang yang minta supaya dia sakit? Dari Allah. Yang menyembuhkan sakit hanya Allah. Ketika kita menerima sakit ini dari Allah, ini yang terbaik. Pahala kita ketika kita sehat, Allah yang ngasih. Yang ngasih pahala itu Allah. Mutlak Allah yang mengasih. Jadi ketika kita sakit,
tidak bisa lagi melakukannya. Ketika kita musafir, Rasulullah kalau musafir tidak ada sholat sunnah kecuali sholat fajar sebelum fajar dan witir, nggak ada yang lain. Walaupun disuruh ini kan sholat duha, sholat ini tidak ada. Hanya dua ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Wa akharuna yadribuna fil ardi. Sebagian kalian tadi ada yang sakit. Sebagian kalian dia pergi di muka bumi mencari fadlullah, mencari rezeki. Jadi dia tidak di rumah karena dia harus ke sana ke sini dagang apa segala macam, dia harus ke sana. Yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Mereka mencari karunia ataupun rezeki dari Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Jadi tidak semuanya bisa seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena kita manusia ini bermacam-macam. Dan yang lain tadi yang sakit. Kemudian yang berjalan kemana-mana untuk cari rezeki. Kemudian wa akharuna. Ada yang lain lagi yuqatiluna fi sabilillah. Mereka itu berperang fi sabilillah. Inilah amal yang terbaik, berperang fisabilillah. Kenapa dia jadi terbaik? Karena kalau tidak ada yang berperang fisabilillah, tauhid itu tidak akan jalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak akan jalan. Kenapa? Kalau kita hanya tinggal di mana namanya di Madinah, ya nggak ada orang tahu di luar Madinah itu apa itu asyhadu an la ilaha illallah. Jalan ke sana, sampaikan. Kalau mereka menghalangi, katakan kepada mereka, kami hanya membuat kalian jangan dihalangi orang lain mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma itu, kami tidak ingin membunuh kalian, kami tidak ingin merampas harta kalian, berperang dengan kalian, tidak. Tapi jangan halangi. Ini aja prinsip fisabilillah itu dalam Islam hanya itu. Tidak mau menganiaya, tidak mau berkuasa. Karena kalau sudah boleh di sana la ilaha illallah, itu kampung dibiarkan, bukan dikuasai oleh sahabat-sahabat. Kami kuasai, sudah dibawa kekuasaan kami. Semua hasil kalian harus ke kami. Sebagaimana raja-raja yang lain melakukan itu kepada negara-negara ataupun negeri-negeri yang dia taklukkan. Raja minta upeti ini. Kalau Islam sudah asyhadu an la ilaha illallah, hanya zakat yang wajib, tidak ada yang lain-lain. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah yang termudah tayassara minal Qur'an, dari Al-Qur'an, minhu. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Wa aqimus salata. Kalau salat yang 5 dalam keadaan apapun, musafir, sakit, segala macam, fisabilillah, harus diakimu, didirikan, dipelihara, didirikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wa atuz zakata. Ini gandengnya. Salat dan berzakatlah kalian. Wa aqridullaha qardan hasana. Ini yang lebih ikhlas di sini. Kalau zakat, salat wajib. Kalau wa aqridullaha, kasih pinjamlah kepada Allah. Qardun itu pinjaman. Maksudnya bersedekahlah kalian kepada Allah. Depositkan sedekah kalian sama Allah, bank akhirat istilah sekarang ini. Karena Allah yang lebih tahu tentang menumbuhkan harta kalian itu. Kalau sudah Allah yang menumbuhkannya, banyak yang mustahil yang kita tidak tahu. Dari kecil seperti digambarkan dalam hadis, dari kecil, kuda kecil sampai kuda besar, sampai banyak kudanya dikembangkan oleh Allah. Siapa lagi pengembang yang lebih baik, yang lebih amanah kecuali Allah. Ini maksudnya wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Apapun yang kalian titip kepada Allah, sedekah-sedekah, membantu orang lain, segala macam ilmu-ilmu kalian ajarkan kepada manusia, min khairin, kebaikan-kebaikan, apalagi di bulan Ramadan, tajiduhu indallah, pasti kalian mendapatkannya di sisi Allah. Huwa khairan, lebih baik daripada harapan kalian. Ini Allah sudah menjamin ini. Jadi jangan pelit-pelit bersedekah, terutama di bulan Ramadan.
Jangan pelit-pelit bersedekah terutama di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, penuh maghfirah, penuh karunia dari Allah. Wa a'zama ajra, dan ganjarannya lebih besar. Baru diakhiri ayat ini, wastaghfirullah, istighfarlah kepada Allah. Setelah melakukan semuanya, semua ketaatan telah dilakukan, jangan lupa istighfar kepada Allah. Habis sholat, istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah yang dibacakan oleh Rasulullah, itu istighfar. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu juga ampunan dosa. Walaupun tidak ada di istilah astagfirullah, tapi itu ampunan dosa. Apa kata Rasulullah? Aku katakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih baik daripada isi dunia ini. Coba bayangkan, luar biasa dahsyat ini. Kemudian tidak ada orang yang mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, kecuali dosa-dosanya gugur. Jadi habis sholat zikrullah, itu namanya menghapuskan dosa-dosa. Hapuskan, bebas dari dosa. Makanya sholat yang 5 waktu, antara itu hapus dosa. Jangan tinggalkan zikir setelah sholat itu, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan zikir setelah sholat, jangan ditinggal. Bagaimanapun caranya, jangan ditinggal. Karena itu ampunan dosa. Habis puasa, istighfar lagi kepada Allah. Habis haji, istighfar kepada Allah. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah fastaghfaru. Allah mengampuni dosa kalian. Zikrullah lagi, istighfar lagi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu ghafurun rahim. Maha ghafur, maha rahim. Jadi Allah mengampuni dosa. Semua dosa. Tadi kuncinya, selama istighfar, tobat kepada Allah itu selama masih hidup, diampuni tanpa ada batas. Apapun dosanya, selama kembali kepada Allah. Bukankah di dalam surat Ali Imran itu dikatakan, wasari'u ila maghfiratum alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfirullah orang-orang yang melakukan fahishatan, ini orang muttaqin ini yang dijanjikan surga. Apabila mereka tergelincir melakukan kejahatan, kesalahan, dosa-dosa, maka mereka mengingat Allah, kemudian beristighfar kepada Allah. Itu dia tadi, bahwa kita ini penuh dengan dosa. Penuh dengan dosa. Terima dulu ini. Terima. Fala tuzakku anfusakum. Dalam surat An-Najm. Jangan kalian sok-sok suci. Fala tuzakku. Jangan mensucikan diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah lah yang lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Jadi orang yang bertakwa itu juga tidak luput dari dosa dan kesalahan. Itu tadi Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Apabila mereka melakukan fahisyah, kejahatan-kejahatan. Fahisyah ini kalau dalam Al-Quran, perzinahan, kejahatan-kejahatan, au zalamu anfusahum, atau mereka melakukan dosa, menzolimi dirinya hingga menzolimi orang lain. Zakarullah, langsung mereka sadar bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Ini orang muttaqin ini, orang muttaqin. Wa'iddat lil muttaqin alladzina, yang berinfak, alladzina idza fa'alu fahishatan dzakru fastaghfaru lidzunubihim. Setelah sadar beristighfar, sadar istighfar, sadar istighfar. Inilah makanya Allah yuhibbut tawwabin. Apa artinya yuhibbut tawwabin? Bukan yuhibbut taib.
Bukan, tawabin. Sering-sering tobat kepada Allah. Kalau sering tobat, artinya sering juga melakukan kemaksiatan. Itulah tipe manusia. Sering-sering tobat. Innallaha yuhibbu, Allah cinta kepada orang yang tawabin, yang selalu bertobat kepada Allah. Itu yang dicintai oleh Allah. Bukan berarti Allah hanya cinta kepada orang yang tidak berdosa. Enggak ada manusia yang tidak berdosa. Tawabin. Coba diartikan, didalami. Allah cinta kepada orang yang tawabin. Lakukan dosa, bukan diperintahkan, tidak. Tergelincir lakukan dosa, tobat, ingat Allah, tobat kepada Allah. Besoknya lakukan lagi, tobat kepada Allah. Bukankah Allah dalam hadis yang sahih tadi kita ucapkan, Allah tersenyum kepada hamba yang mengatakan, la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir lana wa tub alaina. Ampuni kami dan terimalah tobat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Engkau Maha Rahim, Engkau Maha Tawwab, selalu menerima tobat hambanya. Malah Allah bergembira dengan tobat hambanya. Karena Allah tahu tidak ada hambanya yang tidak melakukan kesalahan. Makanya Allah cinta kepada orang yang selalu bertobat kepada Allah. Karena itu tidak bisa mengelak kita. Tidak bisa mengelak. Mata itu pasti melakukan zina. Zina mata. Ini hadis sahih. Tangan ini pasti melakukan dosa. Kaki ini pasti, itu tidak bisa dihindari. Hadis sahih. Makanya wudu itu adalah maghfirah dari Allah. Kita cuci muka kita dalam wudu yang sempurna, tapi keluarlah dosa-dosa kita daripada mata kita yang melakukan dosa tadi. Kita mencuci ini, keluarlah dosa-dosa kita. Ini baru wudu ini. Keluarlah dosa-dosa kita dari tangan kita hingga keluar dari ujung kuku. Ah, gini, ujung kuku. Kita usap kepala kita, keluar dosa-dosa. Kita cuci kaki, habis dosa-dosa. Habis wudu, kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wudu. Habis dosanya, mata qaddama min dzambi. Coba bayangkan. Bukan habis dosa saja, itu baru wudu. Bukan habis dosa saja, dibuka 8 pintu surga. Baru wudu. Jadi istilah yang paling ringan, air wudu mengampuni dosa, kemudian membuka 8 pintu surga. Apa tidak rahman, tidak rahim Allah kepada kita? Makanya jangan lupakan Allah dalam semua kehidupan kita. Jangan lupakan beristighfar, karena kita tidak bisa luput dari dosa. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kemudian dengan cara apakah berubah menjadi masuk surga, apa rahmat, atau ampunan, atau apa ikhtiar manusia yang baik? Ya, ini ada pertanyaan. Seandainya 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, Allah sudah menentukan kita posisinya nanti di akhirat, di surgakah, di nerakakah? Ini hadis sahih. Setiap kalian, ini dia. Kata Rasulullah kepada sahabat, setiap kalian, tidak ada di antara kalian kecuali sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Datang sahabat, ini kritis juga dengan ini. Kalau begitu ya Rasulullah, ngapain kita beramal? Sudah ditentukan. Tidak, kata Rasulullah. Tawakal kepada Allah. Beramallah kalian, karena kita tidak tahu kita ditentukan di neraka apa di surga.
tapi beramal. Beramallah kalian, karena Allah nanti akan memudahkan jalan kalian dengan amal itu ya, kepada mana yang telah ditentukan oleh Allah. Makanya tidak ada yang masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Tapi jangan lupa, jangan titik di situ. Nggak ada yang masuk surga kecuali rahmat Allah. Kita dikasih taufik beramal, itu rahmat Allah. Allah mengasih taufik kita beramal, terutama ketika kita sudah tua ini, masih dikasih kekuatan untuk beramal terus mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia rahmat Allah kepada kita. Makanya kalau kita husnul khotimah, kita masuk surga, itu rahmat Allah, maksudnya begitu. Tapi kalau tidak beramal, bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah? Allah mengatakan beramallah kalian, i'malu. Al-Quran, i'malu, beramal solehlah kalian, nanti Allah yang menentukannya. Jadi kita walaupun sudah ditentukan ini, di mana kita nanti posisi kita, di surga kah, di neraka kah, kita tidak tahu itu. Gak ada manusia yang tahu. Makanya supaya nanti kita menjurus ke sana, ke surga, kita harap beramallah, beramal dan minta tolong kepada Allah selalu supaya ditolong terus untuk beramal soleh. Kalau Allah ingin kebaikan, antara lain kebaikannya adalah surga kepada seorang hamba, Allah yasta'miluhu, Allah menjadikan dia sebagai pegawai Allah. Apa maksudnya? Allah membuat dia beramal, bekerja yang baik-baik dengan segala cara Allah. Kalau untuk kerja yang baik, dihindarkan Allah dari maksiat-maksiat. Allah tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk melakukan maksiat, terus dalam keadaan taat. Jadi ini penafsirannya begini, sudah ditentukan oleh Allah. Orang di dalam rahim kita saja, itu kan sudah prosesnya, malaikat itu sudah meniupkan, ini orang bahagiakah nanti ataupun sengsara di neraka. Ini sudah ditentukan, rezekinya sudah ditentukan. Ini cuma kita tidak tahu ketentuan itu. Ini masalahnya. Makanya disuruh beramal dan minta tolong kepada Allah supaya ditolong untuk beramal soleh. Demikian. Ya, silakan. Ya, ini ada pertanyaan. Ini saya baru dengar ini. Diundang acara berbuka bersama. Tapi ada acara yang sedikit menjadi pertanyaan. Apa? Dia katakan tadarus Al-Quran, tapi yang dibaca bukan ayat-ayat Al-Quran. Artinya, translate-nya. Itu bukan baca Al-Quran namanya. Kalau ditanya pahala ada seperti 1 huruf 10, tidak ada pahalanya.
Orang yang dibaca bahasa Indonesia. Kan di hadis itu dikatakan la aqulu alif lam mim harf, tidak. Aqulu apa? Alifun harf, lamun harf, mimun harf. Harus dibaca dong teksnya. Nah, yang membuatnya jadi masalah apa? Kenapa tidak dibaca? Nanti baru dibaca ayatnya apa artinya. Nah, itulah namanya tadabbur. Jadi tadarus Rasulullah dengan Jibril itu nggak ada arti-arti, nggak ada tafsir-tafsir. Jibril baca, Nabi Muhammad simak, tapi baca Al-Quran. Terus Nabi Muhammad baca, Jibril simak. Nah, itu namanya tadarus. Jadi kalau kita tadarus, yang benar tadarus, ada di situ yang ahli, ada yang ahli. Baca ini maunya alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Ada yang ahlinya. Ada ahlinya, ahli qiraahnya. Itu namanya tadarus. Kalau ditambah dengan baca artinya, itu boleh tadabbur namanya. Supaya kita memahami untuk mengamalkannya. Jadi itu, kalau menurut saya itu bukan tadarus Al-Quran namanya. Itu tadarus arti terjemahan Al-Quran. Ini kalau lama-lama begitu ada bahayanya itu. Orang akan malas mempelajari cara baca Al-Quran yang benar. Jadi orang akan lari langsung baca aja artinya udah sama. Nah, ini lama-lama begitu. Baca aja artinya udah sama. Tidak sama. Gak ada samanya itu baca bahasa Indonesia. Makanya Al-Quran itu tidak boleh dicetak dalam teks Latin. Teks apapun, teks Jawa, teks Indonesia, Inggris, tidak boleh. Dicetak itu harus aslinya Arab. Kalau bikin tafsir silakan bikin, tapi jangan ditinggalkan teksnya. Ini tadi itu dia. Tinggalkan bacanya. Itu bukan baca Quran namanya. Membaca bahasa Indonesia. Emang Al-Quran itu bahasa Indonesia. Jadi jangan. Kalau menurut saya berbuka bersama yang begitu, saya itu kadang-kadang kalau diundang berbuka bersama bukan di masjid, saya itu enggan untuk hadir. Banyak yang undang. Kalau ketika di masjid, rusak ibadah kita. Rusak apa ibadah kalau tidak di masjid? Kalau di masjid alhamdulillah habis buka sholat berjamaah. Tapi kalau di rumah, di hotel, di mana-mana habis ibadah. Benar-benar rugi kita. Coba habis berbuka, ya sholat maghrib lah umpamanya, sholat. Tapi habis itu nggak tahu apa yang diobroli sana sini, hilang nilai puasanya. Nah ini, jadi saya enggan sekali. Kalau tidak di masjid, saya enggan, minta maaf. Kemudian tadi apa tadi? Apakah jadi ini ketahuannya begitu. Padahal khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang lebih baik, paling baik di antara kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tidak ada di situ yang mempelajari tafsir Al-Qur'an dan mengajarkannya, tidak. Al-Qur'annya dulu. Jadi jangan, kalau kita Ramadan ini baca Al-Quran, mau faham tidak faham, jangan tinggalkan baca Al-Quran. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah. Gak ada Rasulullah itu mengartikan Al-Quran, gak ada dia suruh sahabat mengartikan. Baca Al-Quran, faqra'u, tilawah Al-Quran sepanjang selama Ramadan, terutama setelah masuk malam-malam Lailatul Qadar. Kalau yang dibaca tafsir nggak dapat pahala, Pak. Tidak dapat pahala. Tapi kalau yang dibaca Al-Quran di malam-malam Lailatul Qadar sama dengan pahala 1000 bulan 83 tahun. Bapak baca Alif Lam Mim sama dengan membaca Alif Lam Mim itu kalau di malam 83 tahun membaca Alif Lam Mim. Ganjarannya 30 hasanah sama dengan selama 83 tahun mendapat ganjaran Alif Lam Mim 30 hasanah
hapuskan. Luar biasa Lailatul Qadar. Makanya man qoma Lailatul Qadri, yang mendirikan qiyamul lail di Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu satu malam. Tadi sebulan puasa qiyam, tadi hanya ini Lailatul Qadar, hanya ini kelebihan umat Islam. Kelebihan umat Islam, orang mukminin di sisi Allah antara lain itu, Allah memberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan ganjaran dan ampunan dosa dengan persyaratan lakukan karena iman dan ihtisab. Demikian, satu lagi terakhir. Ya. Silakan, Pak. Bagaimana kita untuk membedakan bahwa kita ini bertobat ini jangan tobat sambal. Ini masalahnya kan ada penjelasan demikian. Kita bertobat masih melakukan kembali. Nah, bagaimana kita memisahkan tentang penjelasan itu? Ya, ini ada pertanyaan. Bagaimana usaha kita supaya kita kalau bertobat kepada Allah tidak tobat sambal. Terasa pedas ditinggal, nanti makan lagi sambelnya. Sebetulnya itu memang sudah sifat manusia. Sifat manusia. Kan di dalam Al-Qur'an itu dikatakan begitu. Zakarullah, pertama ingat Allah. Persyaratan tobat ini ingat Allah. Kemudian sudah ingat Allah bahwa ini memang dilarang oleh Allah. Kenapa aku lakukan? Ingat Allah. Minta ampun kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak melakukan dosa yang sama sedangkan mereka mengetahuinya, sadar mengetahuinya. Nah, tadi sudah minum khamar, bertobat kepada Allah, besok minum lagi, bertobat. Ini namanya gagal persyaratan untuk tobat. Kemudian mereka melakukan amal-amal soleh untuk menutupi dosa-dosa tadi secara otomatis ini. Aqimis sholata tarafain lail tarafa minal lail wa zulafan tarafan nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dalam surat Hud ayat 114. Dirikanlah salat siang, dirikanlah salat malam, karena hasanat, solat itu hasanat. Yudhibnas sayyiat, akan hapuskan dosa-dosa. Jadi solat itu akan hapuskan dosa-dosa. Jadi persyaratan untuk tobat itu yang diterima oleh Allah, namanya tobat nasuha itu adalah tidak mengulang lagi dosa yang sama. Apabila mengulang dosa yang sama, jangan tinggalkan tobat. Nah ini tadi, tobat lagi. Makanya tawwab, Allah itu menerima tobat. Kemudian apa? Jangan tinggalkan. Istighfar terus. Cuma begitu mampunya kita bagaimana? Kan ada bahasa Al-Qur'annya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah. Takwa itu kan melakukan ketaatan, meninggalkan dosa-dosa. Mastata'tum, semampu kalian. Maksudnya kalau cuma begitu mampunya, terus istighfar kepada Allah. Jangan pula ditinggalkan, jangan putus asa. Minta. Hei Bani Adam, dalam hadis lain dikatakan begitu. Kalau kalian berdosa sampai ke langit, dosanya sampai ke langit, diukur begitu saking banyaknya, bertimpa-timpa sampai ke langit. Tapi kalian tidak syirik kepadaku. Persyaratannya itu. Kalian itu tidak syirik beriman. Aku ampuni dosa kalian wala ubali, aku tidak peduli bagaimanapun besarnya. Jadi terus lakukan dosa, tergelincir, tobat lagi, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, faghfir lana dzunubana wa tub alaina, faghfir lana dzunubana wa tub alaina. Terus dan amal soleh, terutama sholat sunnah, perbanyak. Sholat sunnah diperbanyak. Sholat sunnah duha perbanyak. Tidak ada larangan mau sholat sunnah 8 rakaat, 10 rakaat. Enggak ada. Tidak ada batasan sholat sunnah.
dua itu tidak ada. Kemudian sholat malam, sholat mutlak, mau 100 rakaat, 200 rakaat silakan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Ini menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena apa? Ini dilakukan semuanya karena apa? Kita menyesal melakukan itu. Tapi kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita. Tidak bisa. Nabi Yusuf sendiri kan mengatakan, Nabi Yusuf, Nabi, inna nafs la ammaratun bisu. Nafsu ini la ammaratun bisu, selalu menyuruh saya untuk melakukan dosa-dosa. Itu Nabi Yusuf itu. Kan kalau bahasa Al-Qur'annya, ini bahasa Al-Qur'annya itu. Begitu dia digoda oleh perempuan ningrat yang cantik itu, kata ini sebagian orang yang menafsirkan. Nabi Yusuf itu kan manusia, punya nafsu. Makanya dia bilang inna nafsu. Dia mau, perempuan itu lebih mau lagi kan gitu. Laqad hamma biha wa hammat bihi. Maksudnya sama-sama mau ketika itu. Laula an ra'a burhana rabbi, kecuali dia tadi mau, tapi setelah mengingat Allah dia tinggalkan. Ya Allah, kalau engkau tidak menghindari aku dari maksiat itu, saya akan terjerumus. Ini Nabi Yusuf ini dalam surah Yusuf. Kalau Allah tidak menghindari dia dari maksiat itu, cara menghindarinya tadi begitu. Allah menunjukkan kepadanya, ingat saya, ingat Allah. Kalau dia tidak ingat Allah, sudah terjadi. Makanya orang yang berzina, dialah tidak berzina kecuali lagi diangkat imannya, enggak ingat dia kepada Allah. Minum khamar, lagi diangkat imannya, minum khamar dia. Mencuri, lagi diangkat imannya, mencuri dia, dia lupa kepada Allah. Jadi itu dia, ingat Allah, istighfar. Kemudian jangan lakukan lagi dosa yang sama, baru melakukan amal-amal soleh untuk menutupi amal-amal yang jahat. Itu di persyaratan taubatan nasuha begitu. Demikian. Masih ada? Tidak. Kalau tidak ada, ya silakan. Ya, ada Jadi kalau dikaji lebih luas, ada satu malam yang merubah takdir. Takdir itu ada dua jenis secara umum. Takdir yang di Lauh Mahfuz itu tidak bisa dirubah. Di Lauh Mahfuz itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau takdir yang baru diberitahu kepada malaikat, itu yang dirubah. Merubah itu dengan doa. Makanya tadi kita katakan bahwa kita tidak tahu kemana kita akan pergi nanti, ke neraka kah apa ke surga. Makanya selalu beramal soleh, selalu minta tolong kepada Allah supaya kita dibimbing untuk terus beramal soleh. Jangan lupakan Allah lah pokoknya. Jangan. Jadi takdir yang bisa dirubah itu adalah takdir yang baru diberitahu kepada malaikat pencatat. Nah, itu malaikat tidak tahu apa yang ada di Lauh Mahfuz, itu takdir. Sama dengan seorang yang beramal soleh, beramal amal surga. Coba beramal surga, antara dia dengan jannah hanya sehasta, mati masuk surga. Tapi karena takdirnya, kitabahnya, tertulisnya dia masuk ke neraka. Ini dia takdir ini, masuk ke neraka. Maka dia mengamalkan amal-amal neraka. Tadinya amal soleh terus, orang heran. Wah, ini penduduk surga ini kalau begini.
Tapi karena takdirnya itu memang Allah menentukan dia di neraka, sabaqat artinya sabaqo kitabu, jadi takdirnya mendahului dia, dia beramal amal neraka, maka dia masuk surga, masuk neraka. Tapi ada orang yang beramalnya maksiat terus, amal neraka terus. Tapi karena takdirnya memang di Lauh Mahfuz sudah ditentukan bahwa dia adalah penduduk surga, dia di akhir hidupnya dibimbing oleh Allah untuk beramal amal surga. Padahal antara dia dengan neraka, dengan amalnya yang mengerikan itu, tidak ada lagi kecuali sejengkal begini. Sejengkal begini. Tapi karena takdirnya sudah tertulis dia masuk ke dalam surga, Allah membimbing dia supaya husnul khotimah. Nah, itulah makanya kita selalulah minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Jangan mengandalkan diri, nanti ujub jadinya. Jangan mengatakan aku tidak berdosa kok ya Allah, aku tidak. Ada teman saya. Ini teman saya. Ceritanya waktu di Mekah. Ini teman saya kenal orangnya. Jadi dia heran melihat orang yang nangis-nangis di Ka'bah. Heran dia. Ini orang ujub kepada dirinya ini. Gak usah saya sebut siapa. Ini di Mekah, peristiwa di Mekah. 50 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu. Saya masih ingat. Karena apa? Saya melihat orang ini agak aneh ini. Katanya, kenapa mereka itu nangis-nangis? Saya bilang mereka nangis itu karena mengharapkan rahmat Allah, takut kepada azab Allah. Itu makanya dia nangis. Saya bilang, walah, kita kan nggak melakukan kesalahan katanya kepada Allah. Dalam hati saya, ini orang ini sok benar ini, nggak melakukan kesalahan. Kita nggak pernah melakukan dosa, kenapa kita harus nangis katanya? Ini tipe manusia ini, tipe manusia. Jadi kalau dia merasa dia bersih, dia datang ujubnya. Ujub itu apa? Terlalu ego. Saya bisa. Saya tidak berdosa. Saya kaya, saya tidak butuh orang lain. Artinya ujub. Habis amalnya. Karena itu termasuk ujub. Itu adalah termasuk yang menghapuskan amal-amal. Jadi ujub ini bahaya banget. Jadi gitu. Jangan lupa minta tolong selalu kepada Allah. Allah telah membimbing kita supaya ditolong. Minta pertolongan. Makanya diwajibkan sholat yang 5 waktu itu. Supaya kita tidak lupa meminta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa minta tolongnya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, banyak jalan yang lurus itu. Cara berpikir lurus itu petunjuk Allah. Cara berpikir miring itu dari setan. Jadi tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu terus kita lakukan 5 waktu. Semakin baik sholat kita, semakin datang taufik dari Allah, semakin husnul khatimah insyaallah. Amin. Demikian wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.